Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi Note 10. Jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena meminta konfirmasi kunci layar ataupun akun Google. Atau bisa dibilang handphone ini terkunci akun Google-nya. Namun pada versi keamanan terbaru ini kita sudah tidak bisa lagi melakukan bypass akun Google dengan cara mengganti model kunci layarnya. Kita akan gunakan metode lain dengan syarat bahasa handphone ini harus kita setting dulu ke bahasa Inggris, kemudian sudah terhubung ke jaringan internet via WiFi. Pada halaman Connect to Network ini, kita bisa memilih menu Add Network sampai muncul kolom SSID. Kemudian pada kolom SSID-nya kita ketikkan huruf ngawur saja. Yang penting pada kolom SSID terisi karakter. Kemudian kita blok, kita tekan dan tahan. Di sebelah kanan ada logo kotak atau setengah kotak dengan panah ke atas. Bisa kita pilih logo ini sampai muncul opsi share di bagian bawahnya. Pada opsi share ini kita bisa tekan dan tahan salah satu ikon aplikasi. Bukan kita pilih, tetapi kita tekan dan tahan sampai masuk ke halaman app info seperti ini. Kemudian masuk lagi ke bagian notification, kemudian kita bisa geser ke bagian paling bawah, kita pilih additional setting in the app. Kemudian di sini kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya kita pilih help and feedback. Kemudian pada kolom pencariannya bisa kita ketikkan kata kunci delete. DELETE sampai muncul saran di bagian bawahnya, delete or disable apps on Android. Kita pilih hasil yang paling atas. Kalau sudah terbuka, kita bisa fokus di bagian delete apps that you installed, kemudian fokus ke nomor 1. Di situ ada tab to go to application setting, bisa langsung kita pilih saja sampai muncul halaman aplikasi seperti ini. Kemudian di sini ada banyak aplikasi yang muncul. Di bagian bawah ada menu More, kita bisa klik menu ini, kemudian kita pilih menu Show System sampai semua aplikasi sistem juga ikut tampil. Selanjutnya kita cari aplikasi dengan nama Android Setup. Di sini ada 2 aplikasi, kita pilih yang atas dulu, kemudian kita disable. Kalau sudah disable app, kita pilih force stop juga, klik OK. Kemudian kita kembali, kita pilih satu lagi aplikasi Android Setup yang bagian bawah ini kita pilih, kemudian disable juga. Kalau sudah terdisable langsung force stop saja, kemudian kita kembali lagi. Untuk aplikasi selanjutnya kita cari dengan nama Carrier Default App. Kita bisa scroll ke bawah, kemudian di bagian huruf C ya, dan ini dia Carrier Default App. Bisa kita disable, kalau sudah terdisable kita force stop, kemudian klik OK. Kemudian kita bisa kembali lagi, untuk aplikasi berikutnya kita cari Google Play Service. Kita scroll ke bagian huruf G. Kita pilih aplikasi dengan nama Google Play Service. Kemudian bisa kita disable aplikasi ini, klik disable app, kemudian force stop, kemudian kita klik OK. Kita juga butuh masuk ke bagian storage and cache. Kemudian di sini kita bisa clear cache saja. Kalau di bagian clear storage-nya bisa diklik, silahkan diklik. Tapi ternyata sudah tidak bisa diklik ya, jadi aman, kita bisa kembali lagi. Kemudian untuk aplikasi berikutnya kita cari setting. Kita bisa geser ke bawah, kita cari aplikasi dengan nama setting untuk masuk ke pengaturan. Ini dia, kita pilih. Kemudian di sini di pojok kiri atas ada menu open, kita bisa klik menu open sampai masuk ke menu setting. Kemudian scroll ke bawah, kita masuk lagi ke bagian additional setting, kemudian masuk ke bagian accessibility. Kita bisa aktifkan dulu pada bagian shortcut from lock screen, kemudian masuk ke bagian accessibility menu. Selanjutnya kita aktifkan accessibility menu shortcut, kita klik allow, kemudian klik OK sampai muncul logo orang di pojok kanan bawah layar handphone ini. Kalau sudah, kita bisa kembali. Kita kembali sampai ke halaman Connect to Wi-Fi atau Connect to Network ya. Kita kembali lagi sampai pada halaman Connect to Network, langsung kita setup, kita pilih panah ke kanan, kemudian ada tampilan loading, dan tampilan loading ini tidak akan selesai karena tadi Google Play Service sudah kita nonaktifkan. Kemudian langsung kita pilih logo orang di pojok kanan bawah layar handphone ini, muncul banyak aplikasi seperti ini, kita pilih Google Assistant sampai muncul halaman setting. Jika belum muncul, kita ulangi lagi, klik logo orangnya, kemudian kita klik lagi Google Assistant, kita tunggu sebentar, muncul setting, kita klik OK,
terlalu cepat munculnya dan hilangnya juga cepat sekali. Kita ulangi lagi sampai muncul halaman setting, kita pilih setting, oke gagal, kita ulangi lagi. Sampai muncul setting, kita pilih setting, oke kita ulangi lagi Google Assistant, kemudian setting dan ini dia, oh ternyata masih gagal. Kita ulangi masuk ke setting dan berhasil, oh ternyata kembali lagi, kita ulangi lagi Google Assistant, kemudian setting dan ini dia masuk di app info, ternyata gagal lagi, kita ulangi lagi. Masuk setting lagi, Google Assistant setting, kemudian ini dia, oh kita ulangi lagi ya, Google Assistant setting, kita ulangi sampai berhasil, Google Assistant setting, mudah-mudahan berhasil, logo orang, Google Assistant dan setting, ini dia sudah berhasil. Jadi begitu muncul app info langsung kita pilih disable di bagian tengahnya agar tampilan halaman app info tidak hilang. Kemudian kita bisa clear data, kita pilih manage space dulu, kemudian clear all data, kemudian klik OK. Kemudian kita tunggu sampai handphone ini masuk ke bagian checking for SIM card, kemudian kita lewati aja, next lagi, connect to network, kita next lagi, kemudian kita tunggu sebentar apakah bisa terbypass atau gagal. Dan ternyata masih gagal. Handphone masih meminta konfirmasi kunci layar. Berarti akun Google juga belum terbypass. Kita akan ulangi lagi prosesnya dari saat kita menonaktifkan beberapa aplikasi tadi. Sedikit penjelasan kenapa langkah yang kita lakukan tadi gagal, karena pada saat kita pilih logo orang, Google Assistant, kemudian menu setting tadi, kita terlalu lama. Sehingga aplikasi Google Play Service kembali aktif. Oke, sekarang kita akan coba untuk ulangi lagi. Dari awal kita masuk ke menu aplikasi, kemudian show system, kemudian kita disable beberapa aplikasi. Oke, mulai dari halaman connect to network, kemudian kita pilih menu add network, kemudian pada kolom SSID kita ketikkan huruf bebas atau karakter ngawur saja, kemudian kita blok, tekan panah ke atas, kemudian kita tekan dan tahan salah satu aplikasi yang muncul pada kolom share, kemudian di app info kita masuk ke notification, kemudian kita scroll ke bawah masuk ke bagian additional setting in the app, kemudian kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita pilih help and feedback, kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan kata kunci delete, DELETE, sampai muncul saran di bagian bawahnya. Kita pilih yang paling atas, delete or disable apps on Android. Selanjutnya kita bisa fokus ke bagian delete apps that you installed. Kita pilih nomor 1, tap to go to application setting. Kemudian kita pilih di bagian menu more dan kita pilih menu show system sampai aplikasi sistem juga ikut tampil. Kemudian pilih menu Android setup, ternyata masih terdisable ya. Jika sudah enable, silahkan teman-teman disable lagi, kemudian force stop lagi. Seperti ini berarti sudah terdisable. Kemudian kita kembali, cari Android setup yang kedua, dan ternyata masih terdisable juga. Kita force stop ulang aja, kemudian kita kembali lagi. Karena sebetulnya yang kita perlukan hanya mendisable aplikasi Google Play Service saja. Kita langsung aja cari aplikasi Google Play Service, kemudian kita pilih, dan kita disable lagi. Betul kan? Untuk Google Play Service-nya ternyata ter-enable kembali. Untuk clear cache boleh kita pilih lagi. Kalau sudah kita kembali lagi sampai ke halaman connect to network, dan sekarang kita setup lagi handphone ini, tekan panah ke kanan, tekan logo orang, Google Assistant, kemudian sampai muncul halaman setting, klik setting, langsung klik enable. Oke, sudah masuk ke app info, kemudian clear data, kemudian kita klik OK dan kita tunggu. Ini dia hasilnya, akun Google sudah berhasil kita bypass. Lanjut kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Jika langkah yang kita lakukan cepat dan tepat, maka Google Play Service tidak akan terupdate, dan sekali jalan proses bypass akun Google dengan metode seperti ini pada handphone Redmi ataupun Xiaomi versi keamanan baru akan langsung berhasil. Tidak perlu mengulang-ulang, yang jelas prosesnya kita paham. Jadi teman-teman mungkin butuh 2-3 kali untuk
untuk praktek jika sebelumnya memang belum pernah sama sekali melakukan metode ini untuk bypass akun Google. Setup sudah komplit, handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu, akun Google sudah terbypass. Untuk aplikasi atau menu accessibility yang kita aktifkan tadi, bisa kita nonaktifkan lagi. Kita masuk ke menu accessibility di pengaturan, kemudian kita nonaktifkan semuanya. Logo orang di pojok kanan bawah layar handphone ini sudah hilang. Akun Google sudah kosong lagi, kita bisa login akun Google ataupun bikin baru akun Google melalui aplikasi Google Play Store. Untuk bypass akun Google pada Redmi Note 10 sudah kita lakukan dan berhasil tanpa harus menggunakan bantuan komputer. Cukup senam jari saja. Untuk versi Android-nya adalah Android 11, untuk MIUI-nya adalah versi terbaru saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.